kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Swastiastu. Yang terhormat Ibu Made Astiti Sadnyani Putri selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak IKD Wira Aryawan selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya sendiri Nimade Rai Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung dari SD nomor 2 Kerobokan Kelot. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Ana Agung Raka Adi Suryawati, sebagai guru bahasa Bali yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD nomor 2 Kerobokan Kelot. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Pada tahap ini, saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi dengan percakapan coaching. Selamat siang Ibu Raka. Selamat siang Bu Rai. Bagaimana nih kabar Ibu Raka hari ini? Kabarnya? Sementara baik ya Bu Rai ya. Semoga tetap sehat dan selalu sehat ke depannya Bu Rai. Iya, sementara sehat selalu, dapat beraktivitas dengan baik setiap harinya Ibu. Nah Bu Raka, sebelumnya saya sudah pernah cerita ya kepada Bu Raka, di mana dalam pendidikan guru penggerak ini saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, dalam kegiatan itu Bu Raka mengajukan diri ya saat itu. Saya mau Bu Rai untuk disupervisi seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan juga, oke lah kalau begitu dengan Ibu Raka saya akan melakukan praktik supervisi. Nah, tibalah saatnya hari ini kita akan melakukannya. Seperti itu. Nah, Bu Raka, dalam melakukan tahapan supervisi ini kita akan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Untuk hari ini kita akan melakukan tahap pra-observasi, di mana nanti kita akan berdiskusi, kita akan bertukar pikiran mengenai bagaimana kesiapan-kesiapan yang telah Ibu Raka rencanakan untuk melakukan praktik saat observasi nanti di kelas. Selain itu juga kita berharap agar semua kesiapan itu dapat membuat praktik Ibu Raka berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bu Rai, nanti pada saat perjalanan kegiatan ini sudah pasti kendala-kendala akan ada saja yang muncul Bu Rai ya. Tapi kita juga tidak berharap ada kendala yang begitu berarti nanti. Tapi tetap saya minta bantuannya nanti Bu Rai, semoga nanti kegiatan kita ini dapat berjalan lancar. Kita lakukan bersama-sama ya Ibu ya, jadi semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah Bu Raka, dari percakapan kita hari ini nih ya, kira-kira apa harapan Bu Raka nanti? Kalau harapannya sudah pasti saya ingin mendapat informasi yang lebih banyak Bu Rai, karena semakin ke depan ilmu-ilmu di bidang pendidikan kan semakin berkembang seperti itu Bu Rai. Semoga nanti, bukan semoga lagi, sudah pasti ilmu yang saya dapat nanti ilmu yang luar biasa Bu Rai ya, karena niki ilmu yang terbaru seperti itu. Jadi itu sih Bu Rai harapan saya. Jadi harapannya memperoleh informasi yang lebih banyak ya tentang penerapan ilmu-ilmu baru di dunia pendidikan khususnya. Nah Bu Raka, kalau boleh tahu nih nanti ya saat praktik di kelas, materi apa nih yang Bu Raka ajarkan ke murid-murid? Untuk praktik nanti materi yang sudah saya siapkan, dan kebetulan memang itu yang harus gilirannya sekarang diajarkan seperti itu. Jadi nanti saya pakai materi aksara Ardhaswara Bu Rai, nanti di kelas 5 itu Bu Rai. Iya, jadi Ardhaswara ya di kelas 5. Nah, dalam menyampaikan materi itu Bu Raka, tentunya Bu Raka menyusun tujuan pembelajaran ya yang diharapkan tercapai saat pembelajaran di kelas nanti. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang Bu Raka rencanakan? Jadi kalau ditanya masalah tujuan, saya ada 2 tujuan yang saya cantumkan. Itu yang pertama, siswa nanti setelah saya menampilkan sebuah video nanti menggunakan PowerPoint juga, itu nanti diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi aksara Ardhaswara Bu Rai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti siswa juga akan melaksanakan pengamatan Bu Rai ya. Jadi melaksanakan pengamatan, setelah itu siswa nanti mampu untuk menyajikan pengamatannya nanti dengan percaya diri seperti itu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya yang tidak dicapai nanti Bu Raka dalam pembelajaran. Luar biasa sekali nih dalam pelajaran bahasa Bali ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut Bu Raka, apa nih yang akan Bu Raka kembangkan di kelas?
Untuk yang dikembangkan di kelas itu saya mengembangkan lingkungan belajar siswa, bagaimana lingkungan belajar siswa yang menyenangkan, lingkungan belajar siswa yang nyaman, seperti itu sebenarnya lingkungan. Ya, yang diutamakan Iya. adalah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga tujuan yang Bu Raka rencanakan dapat tercapai dengan baik. Nih, baik. Nah, Bu Raka, apa saja nih yang udah Bu Raka persiapkan? Nah, Kalau yang sudah saya persiapkan seperti biasa kita mengajar, yang pertama sudah pasti RPP, Iya. karena di RPP kan itu ada tahap-tahapnya, apa saja Iya. yang harus kita lakukan seperti itu Pak, pada saat pembelajaran. Setelah RPP itu, yang kedua saya juga menyiapkan media yang sesuai, media apa yang saya gunakan nanti pada saat praktik pembelajarannya juga. Iya. ya luar biasa, sudah siap berarti ini Bu Raka ya, Sudah. RPP dan medianya. Nah, dari persiapan sudah. Nah, sekarang Iya. strateginya Bu Raka, apa saja strategi yang sudah Bu Raka rencanakan nih untuk pembelajaran nanti? Oke, kalau berbicara tentang strategi, sebenarnya kita sebagai guru pasti banyak sebenarnya Benar, strateginya, benar Bu Raini. Tapi ada beberapa strategi yang akan saya gunakan pada kali ini, yaitu yang pertama, saya akan mengkondisikan siswa terlebih dahulu. Maksudnya mengkondisikan karena saya perhatikan ada salah satu siswa juga yang penglihatannya agak kurang, ya mungkin belum diperiksakan atau bagaimana. Jadi mungkin itu nanti saya akan ajak duduk di depan, jadi untuk memperlancar nanti pembelajaran seperti itu, Burai. Yang kedua saya juga akan membangun komunikasi yang aktif lah di kelas, ada tanya jawab, tidak pasif seperti itu, dan tentunya motivasi kepada siswa juga agar semangat belajar. Apalagi Niki bahasa Bali gitu, Burai, karena minatnya semakin menurun semakin lama seperti itu. Yang ketiga strateginya apa ya, karena siswa ini kan kadang bosan belajar, apalagi bahasa seperti itu, bahasa Bali lagi. Jadi nanti ada ice breaking yang saya selipkan nanti agar lebih semangat lah siswa, lebih pecah lah nanti gininya, tegangnya. Oke, yang keempat nanti saya menanyakan juga kepada siswa, rencananya saya sosial emosionalnya nanti saya tanyakan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang sedih, ada siswa yang emosinya sedang tidak bagus, sedang bad mood seperti itu kalau bahasa gaulnya, Bu Raya. Jadi nanti kita netralkan agar lancar pembelajarannya. Luar biasa, banyak sekali ya strategi yang sudah Bu Raka siapkan untuk pembelajaran nanti. Nah, setelah mendengar semua rencana Ibu Raka, kemudian strategi yang Bu Raka siapkan, nah ada kira-kira yang mungkin baru terpikir gitu, ketinggalan tadi mungkin belum disampaikan? Kalau untuk saat ini sih belum, Murainya. Jadi karena ini masih beberapa hari lagi, siapa tahu nanti atau besok ada strategi yang timbul seperti itu atau yang bisa cocok kita terapkan, nanti ditambahkan, Murai. Jadi tiba-tiba muncul ya. Ini cocok ya ini gitu. Bagus sekali. Jadi pemikirannya sudah mengarah ke sana Ibu ya. Jadi memikirkan apa yang harus dilakukan nanti di kelas. Nah, Bu Raka, tentunya dalam pembelajaran di kelas kita tidak mungkin akan lancar dari awal sampai akhir ya. Pasti ada kendala, hambatan yang kita hadapi. Nah, kalau seandainya nih Bu Raka menghadapi hambatan yang tidak sesuai dengan perencanaan Bu Raka, jadi ada suatu kekhawatiran yang kita rasakan. Nah, bagaimana Bu Raka meminimalisir agar kekhawatiran itu dapat diatasi dengan baik? Ya, kalau masalah mungkin menyiapkan ini Bu Raya, karena misalnya rencana yang A tidak bisa terlaksana seperti itu, jadi disiapkan juga rencana cadangan seperti itu, planning cadangan. Jadi seandainya rencana yang A tidak berjalan dengan lancar, jadi kita sudah ada persiapan, jadi tidak perlu memotong pembelajaran atau bagaimana. Jadi sudah ada rencananya, Bu Rai, begitu. Benar sekali ya. Jadi Bu Raka sudah benar-benar siap dengan rencana yang akan Bu Raka lakukan. Nah, Bu Raka, yang Bu Raka perlukan agar rencana itu berjalan dengan baik. Nah, saat pembelajaran nanti apa kira-kira? Yang pertama mungkin kondisi, Bu Raya, kondisi saya terutama nanti pada saat mengajar.
semoga nanti sehat seperti itu, karena juga berpengaruh kepada proses Iya, pembelajaran benar Buraenge, sekali. karena kita yang menyajikan Iya. memang berfokus ke siswa, tapi kita yang menyajikan semoga nanti tidak banyak kendalanya seperti itu. Yang pertama mungkin dari saya, yang kedua dari siswa juga dipersiapkan mulai. Iya, benar sekali. Jadi semua ya, jadi gurunya keadaannya bagus, kemudian murid juga bagus, Iya. otomatis pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kapan kira-kira Bu Raka akan melakukannya ini? Sekarang hari Selasa, jadi nanti bukan mungkin sih, jadwalnya kan hari Jumat, Iya. nanti yang di kelas 5. Iya. Nanti itu langsung nanti praktiknya hari Jumat. Berarti 3 hari Jumat ini ya, Iya. langsung dipraktikkan rencana pembelajaran yang telah Bu Raka buat di kelas 5. Apa nih komitmen Bu Raka dari rencana yang telah Bu Raka miliki? Kalau komitmennya karena Niki bisa digunakan terus menerus seperti itu Buraenge, jadi ilmu-ilmu yang baru ini akan saya terapkan, saya gunakan secara berkelanjutan Buraenge. Ya tentu saja akan menciptakan pembelajaran yang baik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentu saja nanti berfokus pada siswa juga Buraenge. Ya, benar sekali. Jadi komitmennya nanti Bu Raka akan menerapkan pembelajaran ini secara berkesinambungan ya, berkelanjutan di kelas. Baik, luar biasa Bu Raka ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan Bu Raka nih setelah kita berbincang-bincang dari tadi, kita sudah membahas tentang kesiapan Bu Raka dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Gimana nih perasaannya? Kalau ditanya perasaan, tentu saja senang Buraya. Kenapa saya katakan senang? Karena ilmu baru saya peroleh lagi Buraya. Karena ini juga ilmu terbaru seperti itu. Karena nanti juga pasti akan ada ilmu-ilmu baru lagi. Karena ini yang terbaru sekarang. Jadi sudah pasti senang mendapatkan kesempatan seperti ini. Buraya nanti dapat ilmu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran terus-menerus. Ya, Bu Raka. Jadi harapannya nanti Bu Raka tetap mengembangkan ilmu yang Bu Raka peroleh hari ini ya, seterusnya. Baik Bu Raka, sudah lama nih kita berbincang-bincang ya, dan persiapan Bu Raka juga sudah siap sekali rasanya untuk melaksanakan pembelajaran ya nanti hari Jumat. Saya sudah tidak sabar juga untuk menyaksikan nih bagaimana nanti penerapan pembelajaran yang telah Bu Raka rancang di kelas 5 nanti ya. Baik Bu Raka, terima kasih atas waktunya untuk siang ini. Silakan boleh. Iya.
Sementara baik Bu Rai. Sehat ya. Sehat. Oke, kelihatannya sibuk sekali ya Bu Raka hari ini. Lumayan Bu Raya, karena ini sudah mau kenaikan kelas nilai yang pertama. Setelah itu ada tadi sampai Sabtu nanti kira-kira ada diklat juga, diklat bahasa Bali Bu Raya. Jadi lumayan sibuk ya, tapi Iya. saya minta waktunya sebentar ya Bu Raka untuk kita berbincang-bincang lah. Kita akan melakukan tahap pasca observasi hari ini. Kemarin kita sudah melakukan tahap pra observasi dan observasi di kelas ya. Nah hari ini kita akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi, di mana nanti kita akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang pembelajaran yang telah Bu Raka lakukan di kelas saat observasi. Baik Bu Raka, dari obrolan kita nanti kira-kira nih apa harapan Bu Raka? Harapan saya umpan balik Bu Raya. Jadi kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan observasi itu, jadi mungkin apa yang kurang saya mohon umpan baliknya dan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi Bu Raya. Ya, jadi di sini yang Bu Raka harapkan nanti adalah umpan balik positif ya untuk melakukan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Raka, sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Bu Raka setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin saat observasi? Kalau ditanya perasaan pasti senang Bu Raya. Kenapa saya katakan senang? Karena pertama saya mendapat ilmu-ilmu baru dari Bu Raya juga kemarin. Setelah itu dapat melakukan pembelajaran dengan persiapan yang lumayan matang ya Bu Raya, dari media, strategi apa yang saya gunakan. Jadi kalau disimpulkan senang sih Bu Raya, senang sekali. Iya, jadi di sini senang sekali ya. Jadi pembelajaran sudah dipersiapkan dengan matang, semuanya sudah penuh persiapan lah intinya ya Bu Raka. Nah, saat percakapan pra observasi kemarin nih Bu Raka, Bu Raka menyampaikan beberapa strategi ya yang luar biasa sekali yang akan Bu Raka laksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, bagaimana kira-kira Bu, apakah semua strategi itu sudah terlaksana dengan baik? Jadi dari observasi kemarin yang saya mengajar itu ada 4 strategi ya Bu Raya yang saya sampaikan waktu itu. Jadi semuanya sudah dapat terlaksana. Dari yang pertama itu kan ada anak-anak yang kita kondisikan tempat duduknya seperti itu. Ada pelaksanaan ice breaking juga yang saya siapkan waktu itu berpantun di Bu Raya. Jadi sudah berjalan juga. Yang ketiga itu ada komunikasi yang aktif, dan yang keempat itu ada juga saya menyelipkan KSE-nya seperti yang saya dapat ilmunya waktu itu dari Bu Raya. Iya, jadi luar biasa ya, sudah terlaksana dengan baik Bu Raka ya, keempat strategi yang telah Bu Raka terapkan. Saya pun melihat sedemikian rupa, jadi sudah berhasil menerapkan strategi yang Bu Raka rencanakan kemarin. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu Raka, kemarin ada 2 ya kalau nggak salah. Ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, apakah kedua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Bu Raka? Iya, kalau tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa itu sudah mengetahui Bu Raya, sudah tahu, bisa membedakan apa itu aksara arti suara gitu. Kalau saya lihat sudah tercapai tujuannya. Ada tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menyampaikan hasil dengan percaya diri. Nah ini, tapi tidak semua Bu Raya, ada mungkin 1-2 orang karena kan anak berdiferensiasi kan itu Bu Raya, berbeda-beda cara belajarnya gitu, karakternya beda-beda. Jadi ada 1-2 orang yang masih kurang percaya dirinya, tapi sisanya sebagian besar sudah bisa menyampaikan dengan percaya diri. Jadi intinya di sini kalau dilihat secara keseluruhan dari tujuan pembelajaran itu sebagian besar sudah mampu menerima dengan baik ya Bu Raka. Nah, Bu Raka bisa diceritakan sedikit berdasarkan pengalaman supervisi kemarin saat observasi, apa hal-hal baik yang Bu Raka rasakan, kemudian hal-hal apa pula yang perlu Bu Raka perbaiki nanti untuk kedepannya? Kalau hal-hal baik yang saya rasakan, yang pertama tentu saja pembelajaran itu dipersiapkan kan begitu Bu Raya. Jadi persiapan itu sudah sangat penting. Kenapa? Karena untuk jalannya pembelajaran begitu Bu Raya. Jadi ada
itu hal baiknya. Mungkin hal-hal kurang baiknya ada kesalahan-kesalahan mungkin yang saya lakukan pada saat observasi itu akan saya perbaiki lagi ke depannya. Baik. Jadi dari persiapan pembelajaran yang sudah baik, pengalamannya kemudian yang hal yang perlu diperbaiki, mungkin ada kesalahan yang muncul saat itu ya, yang tidak bisa kita prediksi, mungkin itu akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Baik. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya Bu Raka untuk hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki tersebut? Kalau untuk selanjutnya sudah pasti yang baik saya pertahankan, mulai kalau bisa saya tingkatkan lagi seperti itu, karena sekarang kan banyak informasi baru, ilmu-ilmu pembaharuan di bidang pendidikan. Mungkin saya akan tetap mencari informasi itu mulainya. Jadi kalau untuk yang kurang baiknya, karena informasi sangat banyak seperti itu, mungkin saya akan mengikuti diklat seperti sekarang kan tumben ini ada diklat bahasa Bali. Jadi ikut seperti itu agar dapat ilmu dari kita. Jadi yang sudah baik nanti akan diteruskan Bu Raka ya, bila perlu ditingkatkan kembali agar menjadi lebih baik. Kemudian yang masih kurang akan dicari lagi bagaimana perbaikan-perbaikan untuk selanjutnya. Nah, ada lagi nggak Bu Raka kira-kira yang lainnya selain yang tadi? Mungkin sharing Bu Aini, perlu juga sharing dengan teman sejawat ya, walaupun misalnya pembelajarannya berbeda. Contohnya misalnya saya bahasa Bali, Bu Rai guru kelas kan begitu, pembelajarannya berbeda, tapi bagaimana strateginya yang baik bisa kita pakai di kelas, itu mungkin bisa saling sharing dengan teman sejawat seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak sudah terpikirkan Bu Raka ya di sini, jadi sharing, kemudian mengikuti diklat ya. Baik. Nah Bu Raka, dari rencana-rencana yang tadi untuk perbaikan tersebut, kapan kira-kira nih Bu Raka akan melaksanakannya? Kalau dilaksanakan mungkin segera mulainya, karena sekarang kan kita sudah akhir semester nih. Jadi mungkin nanti di semester awal, semester depan itu pasti akan dilaksanakan. Nah Bu Raka, untuk keterlaksanaannya, jadi segala rencana yang kita lakukan tentunya saat perencanaan akan ada hasilnya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti, nah dari mana Bu Raka bisa lihat rencana Bu Raka telah berhasil diterapkan dengan baik? Kalau tolak ukur keberhasilan, mungkin ada beberapa. Yang pertama itu tujuan. Tadi karena di rencana itu kan kita menyiapkan tujuannya juga apa yang ingin kita capai. Jadi tercapai tidak tujuannya itu, nah itu menjadi tolak ukur saya juga. Yang kedua, nyaman tidak siswa belajar. Jadi kalau siswa sudah nyaman belajar, senang belajar, itu juga menjadi tolak ukur keberhasilan saya dalam mengajar. Mungkin selanjutnya apa nih? Itu saja sebenarnya tolak ukur saya. Pemahaman murid. Oh iya, pemahaman murid juga, pemahaman murid apakah materi yang saya jelaskan itu murid sudah paham atau belum? Iya, jadi luar biasa. Jadi kenyamanan murid, pemahaman terhadap materi ya. Jadi, nah Bu Raka, dari sudah banyak nih ya kita ngobrol dari tadi ya untuk merefleksi hasil pembelajaran saat observasi. Nah, apa nih kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi? Bisa Bu Raka menyimpulkan sedikit dari awal sampai akhir pembicaraan? Jadi kalau kesimpulan yang bisa saya berikan, yaitu yang pertama, kalau mengajar itu sudah pasti harus ada persiapan mulai ya, jadi agar pembelajaran juga berjalan lancar seperti itu. Dari pra observasi ya, dari pra observasi sudah menyiapkan strategi apa, dari observasi juga sudah berjalan dengan baik seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan tujuan dan strateginya itu sudah dapat berjalan dengan lancar. Jadi observasi kemarin kita sudah lancar ya, tujuan sudah terlaksana dengan baik, sudah tercapai, kemudian strategi yang Bu Raka rencanakan juga sudah terlaksana dengan baik, yaitu inginnya meningkatkan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid ya waktu itu. Nih Bu Raka, jadi sudah lama nih kita ngobrol ya, nggak terasa sudah lumayan lama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat membawa manfaat untuk Bu Raka ke depannya nanti dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Baik Bu Raka, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.